di podcast About Teenagers. Dari remaja, tentang remaja, untuk remaja. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Hesi Salsa selaku ketua jurnalistik. Perkenalkan nama saya Seloka sebagai bendahara di jurnalistik. Perkenalkan, saya Nia Yustian Nurul sebagai ketua DPR Brawijaya. Dan saya Heliza Aulia sebagai wakil DPR Brawijaya. Kak, apa sih podcast About Teenagers itu? Oke, jadi podcast About Teenagers ini adalah podcast yang akan membahas tentang remaja. Nah, podcast About Teenagers ini dibentuk oleh jurnalistik dan juga PR. Jadi kita saling berkolaborasi untuk saling membantu dan membangun podcast ini. Kedepannya podcast About Teenagers ini juga akan mengundang banyak sekali remaja-remaja berprestasi yang ada di Spensa loh. Pastinya. Kita mulai dari pikir aja deh ya, karena kepo nih ya. Pasti kita akan punya poin balik nih Apa ya, pikir itu aku sebenarnya tahu sih pikir itu apa, cuman nggak tahu kepanjangannya, terus juga nggak tahu pikir itu sebenarnya apa aja sih kak. Nah, PIKR ini adalah kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Tentunya nanti di PIKR itu dikelola dari remaja untuk remaja. Nah, selain itu di PIKR juga akan membahas tentang bagaimana menjadi remaja sampai nanti menjadi generasi yang berencana. Wah, generasi berencana. Berencana dong pastinya. Keren banget ya. Saya lupa di pertanyaan juga kira-kira. A few moments later. Dan KKN itu apa sih kak? Oh, dulu. Ya, tadi dari kakaknya kan udah ada rencana biar kita remaja-remaja ini jadi generasi berencana. Nah, generasi berencana ini tujuannya buat kita menjauhi triad KRN. Jadi triad KRN itu ada di salam sendiri nih. Ini tuh ada maknanya guys, bukan cuma katakan yang oke-oke itu bukan. Ini tuh katakan 3 atau 0 pada pernikahan dini, nafsa, dan seks pranikah. Jadi harus dijauhin nih kak, orang bahaya banget. Kalau nggak dijauhin kan bisa-bisa masa depan kita terancam. Kan Jadi nggak jadi berencana. Keren banget, nggak jadi berencana. Oh, jadi itu bahaya banget gitu ya. Bahaya banget. Aku nih kayak apa nih ya? Pikir itu kegiatan ini tuh tiap hari apa sih, terus ngapain aja? Nah, di PIKR itu kegiatan rutinnya seperti ekstra lainnya dilaksanakan setiap pulang sekolah di hari Rabu. Catat ya. Nah, itu di PIKR itu akan membahas tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik, konseling, serta sebagai pusat informasi bagi remaja untuk menjadi generasi yang lebih berencana lagi. Selain itu, di PIKR itu bukan hanya tentang belajar aja nih, bukan hanya tentang belajar tentang informasi remaja, bagaimana menjadi konseling atau konselor yang baik atau pendengar yang baik, tapi juga di PIKR itu belajar tentang life skill. Bahkan di PIKR itu pasti ada gamenya di setiap pertemuannya. Ih, keren banget. Keren banget ya. Anu kak, konseling sama konser itu apa sih? Kok mirip-mirip gitu? Ya emang mirip-mirip dan maknanya juga bersambungan sih. Kalau konseling itu kegiatan curhatnya, kalau konselor itu orang yang dengerin curhat. Ada satu lagi nih kak, namanya konseling, yaitu orang yang mencurhatkan. Jadi misalnya aku curhat ke Kak Ayu, aku yang mencurhatkan itu dinamakan konseling. Kak Ayu dinamakan konselor. Nah, kegiatan kita curhat ini dinamakan konseling. Oh, jadi konseling, konselor sama satunya aja tuh tadi. Konseling. Konseling itu beda ya. Beda. Jangan sampai tertukar ya guys ya. Ya, karena memang mirip-mirip tapi ada maknanya sendiri-sendiri gitu. Iya. Nantian gak sih kak? Iya dong. Takut deh dikepoin. Kan tadi udah dikepoin. Sekarang juga kita harus kepoin biar tahu juga lebih dalam, karena di episode-episode selanjutnya kita akan terus berkolaborasi, jadi kita harus saling mengenal. Tak kenal maka tak Sayang. Kalau udah kenalan jangan lupa disayang. Aduh. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini lanjut aja, kita mau kepoin nih tentang jurnal. Aduh, boleh. Ekstra jurnal tuh sebenarnya apa sih, kok kayak setiap kegiatannya tuh selalu ada gitu, buat moto-moto, buat apa aja sebenarnya. Implementasikan. Iya, itu apa aja, apa ada yang lain di dalamnya? Ada apa? Boleh dijelaskan? Kebetulan banget ya Kak Ayu nanya gini, karena orang-orang tuh
Terus juga kegiatannya ya nyambung ke basis media kayak bikin mading, terus publikasi berita, bikin artikel, itu kegiatan kita. Dan semuanya yang aku sebutin tadi bisa kalian lihat di IG Jurnalis Brawijaya. Di sini ya. Sini ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain kak? Tadi kan kata kakaknya nggak cuma dokumentasi aja nih. Nah, Iya. mungkin nanti kan kalau misal semuanya ikut dokumentasi kan kebanyakan kok kak. Iya. Dan sekarang ada pembagian-pembagiannya. Nah, boleh tahu nggak sih di jurnal itu pembagian-pembagiannya itu gimana? Kebetulan di Australia ini tuh kita bagi menjadi 3 tim, yaitu tim redaksi, tim lapangan, sama tim evaluasi. Ada 3 tim ya, jadi bukan tim dokumentasi atau mading gitu, tapi tim redaksi, lapangan, dan evaluasi. Kakaknya kepo nggak sih? Kepo Ya banget, Kak. pasti dong. Apalagi yang tim redaksi itu Nah ya, itu Kak, ya. kayak apa sih redaksi itu kayak ya? asing gitu loh. Oh, iya. Apakah ini salah satu inovasi dari jurnal ataukah apa gitu? Apa? Boleh dijelaskan dong? Boleh banget. Kita mulai dari yang paling dikepoin ya, Iya. tim redaksi. Jadi tim redaksi itu tim yang tugasnya nyari berita tentang kegiatan yang bakalan diselenggarain sama sekolah. Jadi bagi kalian yang suka juga atau kalian yang suka sekolah, bisa banget nih join tim redaksi. Terus yang kedua itu ada tim lapangan. Tim lapangan tuh ya kerjanya di lapangan ya, panas-panasan, pokoknya aduh capek. Capek banget sampai Dan soalnya tuh di setiap studi tuh pasti difoto gitu. Iya, Kayak keren-keren. Dan yang terakhir tuh ada tim evaluasi. Tim evaluasi tuh yang evaluasi kerjanya tim lapangan, tim redaksi. Intinya mengevaluasi kerjanya kedua tim itu. Tapi tenang ya, mungkin ada yang mikir kalau kita bakalan stuck di tim itu terus. Enggak, soalnya kita tiap minggu tuh pergantian tim ya, biar gak bosan. Wah, sepertinya itu memang seru-seru. Tadi tuh ada tim apa? Redaksi. Redaksi. Itu kayak kegiatannya tuh seru-seru semua, Kak. Gitu. Kayak yang di lapangan juga kayak foto-foto itu kan bisa foto curi-curi pandang gitu ya. Siapa tahu yang punya kan? Nah, itu salah satu intel-intel yang boleh dicoba juga buat ikut ke jurnalistik. Atau kakaknya pinter juga loh. Kayaknya Boleh dicoba. ketiga tim itu seru-seru banget ya kak. Iya, Kak. Jadi pengen ikut. Ada apa? Ya boleh. Karena curi-curi. Join-join gitu ya. Curi. Siapa tahu bisa kayak apa namanya nyontek-nyontek buat mau foto siapa gitu atau cari-cari informasi apa gitu kan siapa tahu bermanfaat gitu ya. Koleksi foto guys. Itu salah satu apa namanya alasan lain Sembunyi. ya gitu. Mungkin ada pertanyaan terakhir kak? Tadi kan kalau weekend ekstranya sering di hari Rabu benar. Kegiatan mingguannya di hari Rabu. Kalau jurnal nih kegiatan mingguannya di hari apa nih? Kalau maba dulu sih setiap Senin. Cuman kalau maba kita dari Jumat. Tapi kita ada niatan buat ganti dari Senin lagi. Karena hari Jumat udah banyak yang saya nggak sedih. Iya sih, benar banget. Padahal kalau lagi hadu-hadu itu habis jurnal ganti. Ya habis sampai dijemput pun itu baru selesai. Seru-seru sepertinya seru-seru dan di hari Senin kayaknya juga lumayan longgar ya. Gitu. Siapa tahu nanti kalau kita misal ada pertemuan gitu ya kita bisa apa ini juga apa ini? Kunjungan guys. Kunjungan silaturahmi ya. Pikir juga gak kalah seru ya. Ada apa tadi belajar life skill? Life skill. Life skill. Seru banget sih ini. Kalau lagi dari skill masak kita ajaran. Aduh, boleh banget. Soalnya kita mau makan-makan bareng-bareng gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kakaknya yang ada di belakang. Katanya kan ada game ya kak? Ya apa tuh? Kita penasaran banget. Apa nih kak? Apa nama gamenya? Namanya itu iya tidak. Nanti kalau kalian pernah ngalamin jawab iya, kalau enggak itu jawabnya tidak. Oke, siap. Kakaknya boleh masuk frame. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Iya. Pernah gak pernah kalian ketahuan ngekerasin orang? 1, 2, 3. Pernah. tak salah nih yang pernah. Aku tidak. Kamu juga pernah. Tidak. Siapa nih? Mau siapa dulu? Mulai dari kiri dulu. Oh, iya. Boleh siapa? Kenapa? Bukan diam-diam aja gitu. Diam-diam aja. Berarti dia pintar menyembunyikan. Ya. Kan Kita harus berguru banyak. Oh iya, sepuh. Sepuh. Tapi kan begitu
berarti kita juga harus kolaborasi sama jurnal. Soalnya kalau misalnya dokumentasi boleh dong difotoin. Boleh. Gitu. Terus tadi kenapa nih kok bisa? Iya loh. Aduh, sebenarnya malu ya jawab ini. Cuma aku kalau lagi suka sama orang tuh biasanya brutal. Jadi jangan kawan. Apa? Gimana? Sangat-sangat. Kok bisa bocor? Tadi saya mau aja udah bisa loh. Nanti aku berburu ya. Iya. Brutalnya apakah brutal banget? Brutal gitu kah? Iya gitu lah. Langsung kaya aja. Gak mau diulik ini sepertinya. Kalau aku jawabannya tidak karena emang gak punya. Soalnya takut Bisa ya? Kok bisa? Beda dia caranya? Iya. Lebih ke melupakan aja ya, kayak nggak pasti juga gitu. Iya sih bener sih. Nggak pasti kayak nggak pasti didapetin juga gitu. Boleh silakan ini yang iya tadi apa Kalau aku sih alasannya? bener sih kata kakak Ayu tadi. Kadang tuh temennya tuh ngebocorin. Aku juga gitu. Aku bilang ke teman ngebocorin ke temennya dia. Sebenarnya dia tahu dari temennya. Jadi belok-belok ini. Emang Belok-belok. belok-belok ya kadang juga ada yang keceplosan juga gitu. Aduh. Bilang bisa Lanjut aja deh, Kak. budget. Iya. Next kak. Oke, pertanyaan yang kedua. Pernah nggak pernah kalian menyontek saat ujian? Oke. Tapi ketahuan. Ketahuan guys. Oke. Ketahuan. Tapi ketahuan. Iya. 1, 2, 3. Wah, Tiga semua. Kalau ketahuan ya, Kalau kalau nggak ketahuan. ketahuan.